Oke. Selamat malam Bu Beta, Selamat malam Pak Andi. gimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Oke, kita langsung saja ya Bu Beta, Nggih, eee, Pak. ke sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, ini bagaimana perasaan Bu Beta menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang mungkin ingin Bu Beta diskusikan atau fokuskan? Hmm, perasaan saya hari ini, iya ya Pak, ya agak sedikit grogi juga sih. Nanti saya bisa nggak ya menyampaikan pertanyaan saya atau mengungkapkan apa yang saya inginkan. Mmm, tentu ini saya menghargai kejujuran Bu Beta. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam malam hari ini, Bu Beta? Nggih, Pak Andi. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja, nggih? Nggih, langsung saja Pak. Oke. Di sini apa tujuan yang ingin Bu Beta capai dari sesi coaching malam hari ini? Saya ini kan ini ya Pak ya, eh, saya kan kemarin baru dipanggil sama wali kelas saya. Itu mengatakan, menegur saya nih ceritanya, saya ditegur oleh wali kelas. Karena banyak sekali nilai-nilai saya dalam mata pelajaran itu yang menurun. Dan menurut wali kelas itu, berdasarkan pengamatan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu, saya sering sekali tidak fokus dalam belajar. Kayak enggak mendengarkan Bapak Ibu menerangkan gitu Pak, sehingga saya tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik, sehingga nilai-nilai saya merosot dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Saya balik kelas saya Pak, supaya saya berubah kembali apa me- mencari kenapa kok saya bisa seperti itu. Saya tanya seperti itu dengan wali kelas Pak. Baik, apa definisi tujuan akhir yang diinginkan? Nah, saya tuh ingin bisa fokus belajar dan mencapai nilai-nilai saya kembali, Pak, supaya lebih baik lagi. Karena nilai saya kan merosot. Saya ingin memperbaiki Mmm, nilai-nilai saya menjadi lebih baik seperti yang sudah-sudah. Itu, Pak. bagus kalau begitu. Apa ukuran dari keberhasilan yang diinginkan pada sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin setelah eh, pembicaraan ini dengan Bapak, saya bisa menumbuhkan semangat saya, Pak, untuk belajar, bisa mencari pemecahan, solusi, sehingga saya bisa memperbaiki diri ke depannya gitu, Pak. Mmm, oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kita merasa kesulitan dalam fokus belajar? Gini Pak, yang membuat saya kesulitan di dalam fokus belajar itu eh, sebenarnya gini Pak, kalau di rumah setiap malam ini saya kan suka nih Pak lihat film yang namanya film drakor drama Korea itu. Sehingga waktunya belajar Mmm, itu saya gunakan untuk menonton itu kan filmnya bersambung Pak dan bagus. Saya gunakan untuk itu. Nah, sehingga kalau ketika saya di sekolah itu saya tidak fokus, jadi saya tuh kepikiran gimana ya kelanjutannya film itu.
Itu Pak. Terus kadang saya juga diajak teman untuk keluar gitu. Ya sekarang diajak teman ya saya ikut saja Pak. Terus itu ya jadi mengganggu saya, mengganggu waktu belajar saya gitu Pak. Jadi suka itu saya eh, jadi kayak tidak siap belajar. Kemudian juga kadang itu mata pelajarnya itu saya merasa kesulitan juga gitu Pak dengan mapel ya terutama mapel matematika Pak. Saya kan nggak begitu suka dengan matematika. Jadi saya tuh agak-agak malas selain fokus saya juga agak malas mempelajari gitu Pak. Ya, itu eh, yang saya alami Pak. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Perasaan muncul ketika tidak tidak fokus dalam pelajaran di kelas ya Pak ya. Hmm. Ya sebenarnya saya itu juga Pak, saya juga merasa, aduh saya kok begini, kayaknya merasa bersalah juga, merasa eh, tidak baik juga Pak kalau di kelas itu kayak tidak fokus, tidak memperhatikan, selalu memikirkan hal lain. Itu saya merasa bersalah juga dengan Bapak Ibu guru yang mengajar Pak. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya saya juga ingin baiki Pak, tapi pikiran saya itu kemana-mana gitu. Itu Pak. Iya. Bagaimana Beta menghadapi situasi tersebut? Ya, saya menghadapi situasi tersebut saya berusaha untuk ini Pak, berusaha untuk memperbaiki diri dan saya ini bertanya kepada Bapak Ibu guru yang mengajar ketika saya tidak paham, saya berusaha untuk menanyakan kembali kepada Bapak Ibu guru untuk menjelaskan kepada saya materi itu Pak. Dan sebelumnya saya juga minta maaf sama Bapak Ibu guru karena saya tidak begitu fokus, tidak begitu memperhatikan materi yang telah diajarkan. Sehingga saya bertanya kepada Bapak Ibu guru untuk mengulangi kembali apa yang diajarkan. Kalau tidak ya saya pergi ke ruang guru Pak untuk bertanya secara pribadi kepada Bapak Ibu guru yang mengajar saya. Itu Pak. Hmm. Di sini kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Adakah hal lain yang ingin Beta tambahkan? Hmm, Gini Pak, saya tuh cenderung mengikuti tidak bisa menolak gitu loh Pak. Kalau ada teman waktunya saya belajar, kemudian datang mengajak pergi itu, saya rasanya tidak enak kalau menolak. Itu kesulitan saya Pak. Itu. Jadi saya tuh ingin menolaknya dengan cara baik-baik supaya teman saya itu tidak tersinggung gitu loh Pak masih 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 belum berani gitu Pak untuk menolak teman saya itu Pak. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Beta dalam mencapai tujuan untuk fokus pada belajar yang diinginkan? Nah, satu inginnya satu bisa mengatur waktu antara kapan saya melihat drama kesukaan saya tadi nih ya Pak ya, drakor itu. Saya juga pengen bisa menolak ajakan teman, yang akan saya lakukan menolak ajakan teman ketika mengajak saya bermain dengan cara memberitahu mereka secara baik-baik. Kalau bisa teman yang datang itu mau saya ajak belajar bersama gitu Pak. Itu yang kira-kira yang rencana saya yang mau saya lakukan terhadap untuk memperbaiki diri begitu Pak sehingga uh, kita punya manfaat waktu gitu Pak ya. Jadi waktu kita tidak terbuang untuk pergi keluar bermain, tapi justru yang mengajak saya bermain saya ajak untuk ikut
belajar bersama. Ya, Tuh, Pak. bagus itu. Terus adakah prioritas yang Beta miliki dalam rencana aksi tadi? Ya, prioritas saya adalah itu tadi, Pak. Prioritas saya ingin eh, bisa lebih apa ya, fokus, lebih serius di dalam belajar dan juga memperbaiki nilai-nilai saya. Itu Mhm, Pak, yang saya prioritaskan itu memperbaiki nilai-nilai saya dengan lebih fokus lagi dalam belajar. mhm. Terus, apa strategi yang Beta gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, strategi saya itu begini Pak, eee, setelah setelah pulang dari sekolah itu saya akan Mhm, ini ya Pak rencana saya, setelah pulang sekolah itu kan sekitar jam 1-an ya Pak, itu setelah pulang ya di antara waktu sampai sore itu saya manfaatkan untuk oke nanti bisa bermain dengan teman. Nanti setelah habis jam 7 itu saya mau belajar tentang waktu. Jadi mau saya buat ini Pak seperti jadwal. Nah, jam mhm, sekian sampai sekian saya belajar, nanti jam sekian sampai sekian saya mau menonton apa yang saya sukai. Itu Pak. mhm. Rencana saya mau membuat jadwal, schedule, rencana saya setiap hari. Nah, saya berusaha untuk apa ya, menepati schedule yang sudah saya buat. Itu komitmen saya, Pak. Jadi dengan membuat jadwal terkait kegiatan yang Beta lakukan itu ya, Iya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Beta. Di rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail itu nanti akan membantu untuk mengatasi hambatan dengan lebih efektif. Jadi bagaimana kita melihat tindak lanjut dari rencana ini? ya Pak. Hmm, Jadi, nah setelah schedule-schedule itu tentunya saya ingin mendapatkan hasil yang baik ya Pak ya. hmm, Kalau saya menjalankan itu semua sesuai dengan apa yang saya rencanakan, saya berkomitmen terhadap jadwal secara tepat, itu saya mengharapkan sesuatu yang perubahan di dalam diri saya, sehingga saya tidak mengecewakan guru saya, tidak mengecewakan wali kelas saya yang sudah mendukung saya, yang sudah menasihati saya untuk berubah. Itu Pak, tidak lanjut saya. oke. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab. Di situ ada komitmen. Apa komitmen Beta terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi, direncanakan tadi? Komitmen saya terhadap rencana aksi yang sudah saya buat, ya saya harus melaksanakannya dengan disiplin, Pak. Saya harus melaksanakannya dengan disiplin. Saya harus bisa mengatasi eh, kendala-kendala atau godaan-godaan saya untuk melanggar schedule saya atau komitmen saya. Saya harus bisa, saya harus menyemangati dalam diri saya sendiri bahwa saya harus bisa melakukan itu semua. Ya. Terus di situ siapa dan apa yang dapat membantu Beta dalam menjaga komitmen? Eh, yang bisa membantu saya dalam melaksanakan komitmen saya itu selain ada niat dan semangat dari diri saya sendiri, tentu saja Hmm, saya akan meminta dukungan dari orang tua saya Pak yang selalu mengingatkan saya. Jadi schedule saya itu nanti akan saya apa diskusikan, saya beritahukan kepada orang tua saya dan meminta agar orang tua saya mengingatkan. Kan sudah mengenal kapan waktunya belajar. Kemudian saya juga minta bantuan dan dukungan dari teman-teman saya Pak yang mengajak saya itu ya. juga
bisa untuk mendukung saya dalam rencana saya. Selain itu guru-guru yang mungkin selama ini sudah saya kecewakan ya karena saya tidak fokus belajar, nilai saya merosot, tidak memperhatikan itu untuk mendukung saya, membantu saya di dalam memperbaiki diri. Itu Hmm, Pak. oke. Terus bagaimana ini dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching malam hari ini? Ya, tindak lanjutnya mulai mulai besok malam ini Pak, saya akan membuat schedule jadwalnya dan mulai besok saya akan melaksanakan itu semua. Dengan langkah awal, tadi kan membuat schedule terlebih dahulu. Setelah jadi, besok di sekolah saya mau menyampaikan ke teman saya yang sering mengajak saya main ini Pak, bahwa saya sudah membuat schedule Hmm. seperti ini, nanti waktunya bermain ini, kalau mau mari kita belajar bersama. Itu Pak. Bagus kalau begitu. Jadi kita akan melaksanakan mengatur jadwal Ya, untuk begitu kan? Nah, ya. oke. Jadi besok ini saya tunggu mungkin untuk kelanjutannya. Mungkin di minggu depan kita bisa ada sesi coaching lagi sambil melihat perkembangan apa yang sudah berjalan, yang sudah kita lakukan, apakah sudah bisa menjadi lebih fokus lagi dalam belajarnya. Iya, Bagaimana? Pak. Iya, Pak. Oke, Oke, Pak. Besok minggu depan oke. saya pasti akan lebih baik lagi. Ya, saya tunggu ya untuk Iya, sesi Pak. berikutnya atau coaching di minggu depan. Oke, Pak. Oke, kalau Iya, gitu kita akhiri sesi coaching pada malam hari ini. Semoga nanti apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. iya. Terima kasih, Oke, Pak. baik. Sampai ketemu di minggu Iya, depan. iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, ini sudah, Pak. Sudah. Bisa dimulai ya, Pak. Kita rekan sejawat ya. Oke. Oke. Selamat siang, Pak Andi. Siang Bu Beta. Iya. Oh, Alhamdulillah. ini Pak Andi, gimana kabarnya Pak Andi siang ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Beta. Iya. Oke Pak Andi. Pak Andi kan tadi mengatakan ingin bertemu dengan saya nih. Nah, kira-kira Betul. apa ya Pak Andi? Saya jadi penasaran ini Pak. Kenapa kok Pak Andi mengajak saya bicara ini, ada hal apa yang mau disampaikan? Iya Pak Andi. Apa ya Pak Andi? Saya penasaran ini. Gini Bu Beta. Ini saya ini sedikit merasa tegang. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif. Iya Pak, kalau boleh tahu kira-kira tantangan pekerjaan apa ya yang Pak Andi itu membuat eh, ini ya sepertinya agak apa khawatir gitu ya Pak ya. Kalau boleh Hmm, tahu tantangan pekerjaan apa yang Pak Andi risaukan? Begini Bu Beta, saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Ya, meningkatkan presentasi Pak Andi di Iya, depan umum. Kira-kira Pak Andi ini kayaknya mau mempresentasikan sesuatu deh. iya. Betul Pak Andi. Nah, Memang ada beberapa tugas yang di situ saya sebagai presenter Bu Beta, tapi saya itu merasa tantangan itu terlalu berat buat saya. Jadi bagaimana saya itu bisa
melakukan presentasi itu dengan baik. Nah, itu masih gugup, masih nervous. Ya, mengenai Pak Andi yang ingin melakukan presentasi dengan baik ya ini, kira-kira apa yang Pak Andi pikirkan untuk bisa menjadi seorang presenter yang baik itu yang seperti apa menurut Pak Andi itu? Jadi bagaimana saya itu ketika melaksanakan presentasi itu bisa lebih percaya diri, terampil saat presentasi, dan saya ingin ada sebuah bimbingan dengan untuk saya sehingga saya itu bisa mencapainya, bisa melakukan presentasi dengan baik ketika sedang melaksanakan tugas tersebut, Bu Beta. Gitu ya Pak Andi. Jadi Pak Andi itu menginginkan menjadi seorang presenter yang baik, yang percaya Ya, diri, terampil, gitu ya Pak Andi ya. Ya, nah, untuk mewujudkan keinginan Pak Andi yang menjadi presenter yang baik, percaya diri dan terampil itu kira-kira langkah apa ya yang bisa Pak Andi lakukan itu agar mewujudkan itu semua? Di situ pastinya saya akan mempersiapkan materinya, Bu Beta. Materi presentasi dengan baik, terus berlatih presentasi, pandemi, dan mencari feedback di mana ataupun itu, Bu Ya, Beta. ya. Eh, Berarti Pak Andi akan berlatih dengan baik gitu ya agar menjadi presentasi melaksanakan presentasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Andi. Nah, kira-kira me, setelah Pak Andi belajar mencari tahu ya bagaimana menjadi presenter yang baik, apa yang bisa Pak Andi lakukan untuk apa ya untuk mewujudkan menjadi presenter yang baik? Rencana apa yang bisa Pak Andi lakukan gitu? Pastinya tadi saya akan mempersiapkan materi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, mencari feedback dari teman juga dengan mentor, dan di situ saya percaya bahwa fondasi kuat dalam materi dan latihan nanti akan membantu saya untuk mengatasi rasa gugup, rasa nervous dan tidak percaya diri itu, Bu Beta. Iya, kalau begitu kapan ya kira-kira Pak Andi itu bisa memulai memulai untuk berlatih agar menjadi presenter yang baik itu? Kira-kira kapan Pak Andi bisa melakukan itu? Kira-kira saya berencana itu mulai besok saya mulai berlatih presentasi dengan melakukan presentasi dengan baik, bisa dengan di depan cermin, Bu Beta, karena saya ingin melihat feedback saya sendiri juga. Di situ saya minta bantuan juga beberapa teman untuk melihat saya ketika saya belajar melakukan presentasi. Jadi rencananya itu saya itu besok, karena ada tempo waktu kurang lebih 1 minggu sebelum persiapan saya mempresentasikan materi yang nanti akan saya sampaikan. Iya, Pak Andi, terima kasih itu bagus sekali ya Pak Andi ya. Pak Andi mau berlatih dengan minta bantuan teman yang tentunya teman itu lebih mahir ya Pak Andi ya yang bisa membantu Pak Andi melatih Pak Andi agar
menjadi presenter yang baik 1 minggu ke depan agar lebih percaya diri. Nah, kira-kira ya Pak Andi ya dari pembicaraan kita ini, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang bisa Pak Andi simpulkan, Pak Andi tarik benang merahnya dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, Pak? Intinya saya akan berusaha berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, dengan saya bisa mempersiapkan slide presentasi yang menarik, berlatih presentasi dan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Nah, di situ saya yakin dengan usaha saya yang berlatih untuk secara kontinu, juga mengharapkan feedback dari teman maupun mentor, saya dapat melakukan presentasi dengan baik. Ya, bagus Pak, bagus sekali, luar biasa sekali Pak Andi. Pak Andi sudah mau untuk belajar dan bertanya kepada orang lain agar tujuan Pak Andi menjadi presenter yang baik itu tercapai. Nah, Pak Andi, kira-kira saya menginginkan Pak Andi berhasil ya menjadi presenter yang baik. Ya, saya ingin melihat Pak Andi, saya mau hadir nih waktu Pak Andi presentasi. Saya mau lihat. Itu ya Pak Andi, luar biasa sekali. Saya mau menyemangati Pak Andi. Itu ya Pak Andi ya. Saya akan saya akan melihat Pak Andi menjadi presenter yang baik minggu depan. Itu ya Pak Andi. Terima kasih ya Pak Andi pembicaraan kita pada siang hari ini. Semoga Pak Andi sukses dalam melaksanakan presenter yang baik. Amin. Terima kasih banyak Bu Beta atas coaching pada siang hari ini. Ya, ini bisa menjadi semangat untuk saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, sampai jumpa minggu depan Pak Andi ya di lokasi presenter ya. Makasih. Ya, sama-sama Bu Beta. Saya ucapkan terima kasih juga. Saya matikan Pak ya.